Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, tim oposisi yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Aditya Rangga Permana dari salah satu delegasi dari SMA Negeri 1 Merauke. Di sini saya sebagai tim pemerintah dari mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sebenarnya kita kembali ke latar belakang. Tes talenta bawaan adalah tes yang didasarkan pada potensi bawaan seseorang yang sudah ada sejak lahir. Jadi setiap orang punya potensi talenta bawaan mereka masing-masing, tapi tidak semua bisa mengetahui itu secara cepat. Setiap orang memiliki bakat bawaan yang unik, dan tes ini memotret bakat bawaan tersebut. Ya, ini adalah potensi besar mereka untuk masuk dengan potensi mereka masing-masing. Bila seorang calon mahasiswa yang masuk jurusan yang sesuai dengan potensi dirinya, maka dia akan terus berkembang dan menjadi modal utama untuk kedepannya hingga dunia kerja nanti. Tentu saja banyak sekali talenta bawaan pada setiap orang, dari yang unik hingga luar biasa. Talenta bawaan setiap orang adalah karunia Tuhan yang dapat menjadi modal utama untuk masa depan. Maka dari itu, kami selaku tim pemerintah menyetujui mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan hasil nilai atau akademik. Mengapa kami bisa menyetujui mosi tersebut? Karena talenta bawaan setiap orang dapat menjadi modal masa depan. Sebelum itu kita kenali bahwa masuk perguruan tinggi ada dua jalur, yaitu SNMPTN dan SBMPTN. Dan itu masing-masing menggunakan akademik siswa yang dari sekolah. SNMPTN melalui nilai rapot, SBMPTN melalui tes akademik. Nah, di situ kita dituntut untuk belajar di situ dan tes di situ tanpa memperhatikan kita punya potensi masing-masing. Nah, maka dari itu cara ini dapat mengatasi mereka yang tidak bisa masuk dengan potensi mereka masing-masing. Berdasarkan data penelitian Indonesia Career Center Network pada 2017 lalu, sebanyak 87% mahasiswa mengaku salah jurusan. Mengapa mereka salah jurusan? Yang pertama, mereka tidak melakukan riset data tentang jurusan yang mereka pilih. Yang kedua, mereka hanya ikut-ikutan dan gengsi. Teman-temannya masuk di teknik kimia, dia hanya ikut saja karena ada teman-temannya, sehingga dia tidak tahu ke depannya bagaimana, dan dia pun tidak mengetahui potensi dia itu bagaimana. Akibatnya, banyak mahasiswa yang tidak optimal menyelesaikan pendidikannya. Banyak sekali mereka yang bingung dalam memilih jurusan, hingga akhirnya mereka drop out karena salah pilih jurusan, ataupun mereka lulus. Tapi hanya lulus saja, tidak ada kesan untuk berjuang dan menyukai jurusan tersebut. Selain itu bisa menimbulkan sikap apatis, sebab pendidikan yang dijalankan hanya akan lulus untuk dapat ijazah. Mereka tidak memikirkan untuk kedepannya. Maka dari itu, peran kampus dalam penerimaan mahasiswa baru dengan tes talenta sangat perlu dilakukan agar tidak ada kasus mahasiswa drop out karena salah jurusan dan hanya bermodalkan gengsi. Lagi pula, penerimaan menggunakan hasil nilai tes dan akademik dinilai kurang efektif, walaupun mempunyai predikat nilai bagus, karena tidak semua calon mahasiswa senang dengan jurusan yang ia pilih. Ya, mungkin saja kan hanya ikut-ikutan dan tidak tahu menahu. Bisa saja ia dipaksa oleh orang tuanya karena orang tuanya tahu mungkin anak itu bagus di sini, padahal itu bukan bakatnya. Saya rasa mosi ini sangat penting untuk diperdebatkan karena untuk menekan angka mahasiswa yang salah jurusan hingga tidak ada lagi kasus itu. Dewan juri yang terhormat dan rekan oposisi yang saya hormati, penerimaan mahasiswa baru dengan tes talenta perlu diterapkan agar terciptanya generasi-generasi penerus bangsa yang dapat membuat perubahan baru untuk Indonesia dan terciptanya lulusan-lulusan kampus yang berbakat dan mempunyai passion. Ada banyak cara untuk menerapkannya pada zaman modern ini. Salah satunya membuat survei kepada mereka. Jadi mereka dikasih pilihan apa bakat mereka bisa menemukan bakat mereka memilih ada jurusan ini cocok dengan bakat ini dan bakat ini.
Nah, dari situ mereka bisa melihat, oh disinilah bakat saya, oh saya bisa memilih ini, oh iya, buat apa saya hanya ikut-ikutan, tapi saya juga memiliki potensi diri saya sendiri. Dan kita bisa membuat kegiatan sosialisasi tentang tes mahasiswa berdasarkan talenta. Kita menjelaskan kepada mereka bahwa zaman sekarang kita tidak boleh gengsi lah, kita semua punya bakat masing-masing, dan kita juga pasti akan sukses dengan kita punya bakat masing-masing. Kegiatan-kegiatan tersebut kita sudah harus menunjukkan kepada calon-calon mahasiswa atau siswa SMA yang masih duduk di bangku kelas 11, sehingga mereka masih punya waktu untuk melihat bakat mereka masing-masing dan mengembangkannya selama waktu tersebut hingga pendaftaran keluar. Jadi mereka tidak perlu pusing-pusing untuk memperbaiki nilai rapot, belajar untuk SBMPTN atau tes mandiri, karena sudah adanya tes melalui bakat dalam diri mereka. Jadi mereka sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Itu juga berdampak bagus sama mereka. Ini betul-betul dapat menyelesaikan masalah salah jurusan dalam masa sekarang ini, sehingga bersih dan tidak akan ada lagi kasus dropout. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu, penerimaan mahasiswa dengan tes talenta bawaan dapat berguna bagi masa depan setiap orang yang mempunyai potensi mereka masing-masing, sehingga mereka sukses dengan talenta mereka masing-masing. Dan juga dapat menekan masalah salah jurusan dikarenakan mereka hanya masuk menggunakan gengsi tanpa melihat potensi mereka masing-masing. Demikian pendapat saya tentang mosi tersebut. Terima kasih.